Bapak Ibu Saudara-saudari seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati pikiran, sambut Roh Kudus dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji nama-Nya di minggu siksa seiman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku bersiap untuk beribadah dan bersyukur. Amin. Di dalam nama Bapa dan Anak Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera yang menyertai kita sekalian. Amin. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, harapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dari BMHK nomor 112 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat dari orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada siapa orang yang minta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang-orang yang mengambil kepunyaan-mu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, amalkan ajaranmu, karena orang-orang berdosa mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang,
Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan banyak hal, tindakan, perbuatan, maupun perkataan di dalam keseharian kita, ada orang yang berkata untuk kepentingannya sendiri. Ada orang yang berkata tidak memindahkan atau tidak memikirkan perasaan orang lain. Akibatnya ketika kita bertindak, ketika kita berkata, ketika kita melakukan perbuatan, akibatnya banyak orang lain yang dirugikan, banyak atau diri kita juga sendiri bisa terluka oleh karena perbuatan dan tingkah laku kita itu. Siapa kata yo tapi yang mangan, bukan jorma, gawe tidak merasa enak dengan kita. Siapa perbuatan tapi bukan jorma ini mana diri kita terluka oleh karena perbuatan kita tersebut. Tetapi apapun itu, firman Tuhan katakan sebagai tema minggu pada saat ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ombalaan sirenu ponota. Bagaimana kita mau membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Yang pertama, di sana dikatakan bahwasannya berbuat baik kepada yang membenci kita. Baru yang muna berbuat baik itu nomor sebut di rohan Tuhan muna. Akhirnya ama. Baru kamu berbuat baik. Hah? Monolong nama kaciyah lawa cirohamuna. Ya kenan ya ama cirohamuna. Ya. Ya terbiu sedang terus saya mati mau. Ya kamu somoni. Unang bergabung sisa ya terus somoni. Apa yang kamu berusaha? Alai dalam hal itu saya sama seperti mereka. Dalam hal itu ketika mereka berbuat jahat kepada saya membalas kejahatan mereka dengan kejahatan saya, berarti saya serupa dengan Allah. Tetapi firman Tuhan katakan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Baru bagaimana nanti? Nggak seluruh hal yang berbuat baik menibah. Nggak seluruh orang menibah mulu. Nggak seluruh orang bunuh kata. Tetapi firman Tuhan katakan, Tusubinya mapai nama suguli roha Tuhan. Berbuat baiklah kepada mereka. Ini yang pertama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuat baiklah. Apa yang bisa kita berbuat kepada orang yang membenci kita, perbuatlah yang baik. You kan? Perbuatlah yang baik. Alaniana. Ketika kita menuduh satu orang dengan jari kita, udah mau kamu rupanya kamar kena. Salah kamu. Berapa jari yang menunjuk amaminan? 4. 3. Nah menunjuk kamu udah 3 jari dong. 1. Nah menunjuk kamu 3. 4. Jadi yang bersalah siapa? Hah? Kalau dalam hitungan salah, yang paling bersalah itu siapa? Kita. Jadi jangan sekali-sekali di dalam kehidupan kita ini membalas kejahatan yang berbuat jahat kepada kita dengan kejahatan. Tetapi mari kita tunjukkan Joma nama YouTube dewata, nama bagi suara daripada Tuhan Yesus. Hai kamu yang mendengarkan aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Rugi dong kamu berbuat baik. Hah? Artinya berbuat baik ini bukan hanya memberi
ya. Asal itu kuliah mau. Kan kalian berbuat baik. Berbuat baik tanpa mengganggu mereka, tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak mengganggu mereka. Berbuat baik itu mendoakan mereka, itu yang kedua. Berdoa bagi yang mencaci kamu. Dikatakan di sana, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mulorong jormat, nah mengutuk kita, kata-kata kadang mengurai kita. Karena secara spontan kutuk yang keluar dari pandangan akan langsung spontan baik. Tetapi firman Tuhan katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Selalu saya katakan itu pribadiku. Mulwalong jolma nama burai Pak Dita. Aminkan itu menjadi pasu-pasu kok. Mulwalong nama subuniro aku kok. Saya yakinkan diri saya untuk berdoa kepada mereka. Tuhan, along dona menghina along dona mencaci maki along dona berkata Tuhan masuk di kos. Alai, pukul malasida di bagrasa tamiaku. Berdoa bagi orang yang mengutuk dan yang mencaci maki kita. Amin. Sampai kita mengulang yang makna. Memang itu yang Tuhan ajarkan. Dan itu memang yang Tuhan perintahkan. Asal berdoa, asal meminta berkat, Tuhan karena mengutuk mana nama sebelum nama menghina kita, nama mencaci maki kita. Sekalipun hajit amanah, tetapi ingatlah, jom mana maulah mendengar tidak akan pernah hilang. Alanya ahlok soalnya mengingat rumah berbosipar kata ingot yang ada di dalam hati kita dan ada di dalam pikiran kita hanya akan mencoba daripada kebaikannya. Ini memang sehingga kita tahu sepatah lupa kita kebaikan orang sekalipun secuil HP tolong secuil kejahatan di colmai tuh kita mana-mana secuil kejahatan kita kepada orang. Alam mau masih berkurang lebih, tapi kalau di tengah-tengah 50 tahun balas kejahatan dengan kejahatan, akhirnya nari gawin berapi-api. Tak harus berpenyelesaian, tak harus menyamakan bahwa nama damai di bagasan kemana. Banyak orang yang lupa berdoa bagi orang yang menghina dirinya. Tetapi kalau saya pribadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun banyak orang yang menghina saya, sekalipun banyak orang yang mengutuk saya, di dalam doa saya sebutkan namanya. Karena firman Tuhan katakan, "Oh mahamuna maralohon musumuna." Karena dari Tuhan, tak saya rasa itu. Tapi bawa dia di dalam doa, sebutkan namanya di dalam doa saudara. Maka Roh Kudus akan bekerja. Amin. Roh Kudus akan bekerja. Isinya boleh membatasi kuasa daripada Roh Kudus. Isinya boleh membatasi kuasa daripada Allah. Isinya boleh mengukur ubaga lohong di jorma itu kita mana nak horong di dewata. Kalau manusia ini tidak lupa berdoa untuk kawannya dan menghina ibana dan mengutuk ibana karena apa? Dia selalu berpikir seperti ini. Enak orang tahu sekok. Sehingga dia lupa berdoa untuk kawannya. Karena lu nabulu harap sekok. Sehingga dia membalas kejahatan dengan kejahatan tersebut. Dia lupa melakukan apa yang baik untuk membalas kejahatan tersebut. Tetapi Tuhan berkata, berdoa bagi yang mencaci kamu. Yang ketiga, bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan? Memberi kepada orang yang meminta. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu.
Barang berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu memberi ketika ada yang meminta. Amin. Morong nama jalan Tuhan nak. Morong nama jalan Tuhan narpani. Yang kamu coba sebahagian nani punya munai itu awak. Mana nak kumor gede nekel cuma mati dia. Ketika ada seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan seorang tertulis dia kita pun meluarkan baju dua lihat logam besar. Apabila berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Mau dibuat baju, dia mau dibuat jubahmu, berikan juga, biarkan juga yang mengambil baju nak. Yang kalau tidak benar, kan mungkin lecol mahumurat ya. Ketika tidak terjadi, alamat terjadi beberapa kali lecol dabilawan. Ketika hamba Tuhan menyampaikan, mau orang ibu dua, lihat rumah besar, dilakukan geleng nomor. Ibaring, lo ibu aja semua pak naik, orang bawa orang mana 10 baik. Karena hamba Tuhan kan, ketika tidak berjuna, lo jasna, datanglah anaknya dikasih kepada orang yang membutuhkan. Memang nabutuh bebana. Jadi kalau bapak naik suku mana ini dia sudah sama baju kurang sama nggak lihat bapak tuh dongan yang membutuhkan. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut? Ayat tu kita jamitain itu halahat do. Ninna kan mau nolong di dua liam matulungamu diudah dan hon nama ngaliani. Yang kena marah siapa? Yang kena marah siapa? Dan itu kan berarti ketika anaknya itu melakukan apa yang diperintah dan disampaikan di bapak Nai, berarti dan dilakukan oleh anaknya dan anaknya kena marah, berarti tergerus oleh bapak Nai. Itu kan? Nah kalau anak tu kita jamitai, tu cuma tu nama begitu, memangnya dia tidak terdengarkan khotbah yang disampaikan dia. Memangnya orang tu nama begitu, orang Tuhan, orang jamitai yang Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, menusuk nama BG, menusuk roh nama menyampaikan. Jadi ketika ada orang yang meminta kepada kita, talema, alai, bebas kami, bebas kami kiri kanan, janganlah berikan pipi kiri, bukan hanya secara harafiah deh. Bebas kami teman, nah, jasa menolong boleh mau bisa dibikon, konyol itu kan? Apa soalnya? Asal orang orang satu soalnya, nah ibu mesti bisa itu namanya konyol. Tetapi ketika hal itu terjadi, ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi yang lain. Artinya, jangan balas kejahatannya itu, jangan balas tampar lain, tetapi doakanlah, berbuat baiklah. Unang balas kejahatan ini dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Memberi kepada yang meminta. Itu dikatakan kembali di sana, bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu duluan. Mulai ayat 21 ayat 27. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu duluan. Dilokok bisnis bukit detas. Nambo bisa pada sahun Tuhanmu. Sama kita. Naik sana, dorong ke sana. Orang saya naik kita di pasana, tapi kita tidak pernah pasana per orang lain. Mau naik di baju mana ringgat kita, perbuat yang baik kepada mereka. Tetapi apabila orang lain tidak berbuat baik kepadamu,
yang tidak baik, tetapi lakukan yang baik. Di bagasan mulut tahun, lakukan. Asa teriga dikasih betul Kristus. Asa teriga kita anak di dewata. Barang siapa melakukan itu, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ausonan mohak pirokon anak di dewata daripada simbolis. Ya ada kamu anak simbolis, anak simbolis ke orang. Pada simbolis ke orang main anak betul-betul dia minta anaknya anak. Karena itu nampak dari pikirannya. Kita tahu orang isi pikirannya. Kamu tahu ketika kita melihat seseorang, kita tahu isi hatinya. Mana orang langsung ini orang dekat kamu nak anak yang lain rotuson boleh dinilai kamu nak anak. Alai ketika saya datang ke sini, saya lihat boy bering dolmai. Oh, ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Karena apa? Ketika kita mau orang berbuat baik kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu itu. Karena kamu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi naik kita sangat, tanpa sangat umat percuru. Jangan itu selalu muncul mata kata-kata yang tidak pas. Orang alami berseluruh, orang alami nyan. Serius sama dokter itu serius bahwa menanggapi apa yang sudah kita ucapkan tidak akan pernah bisa kita tarik. Dan apa yang sudah kita ucapkan dari diri kita bukan lagi milik kita, itu sudah milik orang lain. Itu toh. Makanya saya tidak pernah ajar mana-mana, apalagi akan berpendidikan. Setelah hidupkan mulutmu adalah hati-hati di bagasan mulut toh. Karena apa yang kita ucapkan, serius atau tidak serius dari mulut kita ini, itu sudah menjadi milik orang lain dan tidak menjadi milik kita. Kan begitu jauh. Nah, sehingga apa yang mau diperbuat orang kepada kita, perbuat dulu demikian. Karena apa? Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa jasamu? Tolong doro hakku Tuhanmu. Saya ini tolong doro hakku Tuhanmu. Tolong doro hakku apa? Kan kalau melihat kursi, tidak ada hakku di situ. Tidak ada jasaku di situ. Sedangkan najahat, tolong doro hakku dengan najahat. Sangat jahat di jorma, pasti ada yang boleh lihat dong kursi. Sangat baik-baik di jorma, pasti orang ada kalau jahat. Salut yang dong kursi. Yakin, iyo kita mau nabo hati gora di portibion. Iyo, padahal ketika aku mengasihi orang yang mengasihi aku, apa jasaku tidak ada. Ketika Hamuna mengasihi orang, mengasihi Hamuna, apa jasa Hamuna tidak ada. Orang berdosa pun melakukan seperti itu. Jadi kau namun berbeda di jolma. Yang berdosa dengan tidak berdosa, amin. Orang berdosa mengasihi donganna, dan orang yang tidak berbuat dosa harus mengasihi orang yang berbuat dosa. Tegurlah apabila dia salah. Molang ditegur kamu salah, itu akan Tuhan Tuhan tuntut pertanggungjawabannya itu sama kita. Tuhan tuntut. Ibu Tuhan salah. Kita berdoa kami. Tuhan itu akan katakan kepada kita, ini dari hadapanku. Lawan aku sejulukon. Dan kita berdoa kamu nomor dosa itu. Ketika kita berdoa, kita bilang, ngahubahin na sa torap, ngahubahin sedaya mampuku, ngahubahin ulami na torapau, menasihati ibana alay na mo sa guru di Hobay. Selesai. Itu kan selesai. Apa pikir pertibion. Sakuro. Apa pikir pertibion. Melaros nami.
Wala roh gempa, wala roh banjir, sudah habis. Yang ada apa? Manusia itu datang kepada Tuhan dan berdoa. Alai roh Tuhan ini, olah pikir roh marahin. Roh Tuhan, alai pikir sonat kok, diurai roh musuh. Itu kan? Itu hati-hati kita mengenang bagasan menurut tahun. Hati-hati. Karena apa? Ketika orang yang mengasihi kita, tak nolongin, dan ada upah dari situ. Tidak ada. Ketika asih hamuna, mameren hamuna sesama hamu, tidak ada upah kita di situ. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mana yang tidak setuju dengan kehidupan kita, maka kita akan nyata membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Jadi tahologi marongata, tahologi mahakamu sutta dengan cara berdoa dan berbuat baik kepada mereka. Yang terakhir dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Semungkin doa arti murah hati yo. Akaina majo. Ayat 20 ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam hal anak dan anak kaina, orang berbagi hamu bahasa terkadai. Aka amat dalam hal anak dan murah hati orang. Aman? Tapi murah dong. Hati murah. Hati tanya soalnya tujuan hati orang teman. Lainnya jelas murah hati adalah memberikan sebagian daripada apa yang kita miliki untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan katakan ini, jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Allah hitung-hitungan dengan kita? Pernahkah Allah hitung-hitungan dengan kita? Tidak. Allah ya atau kita hitung-hitungan ke dewata? Ini Allah di dalam Yesus Kristus murah hati, dibebaskan manusia dari keberdosaannya, dicukupkan segala kebutuhannya, diberikan kesehatannya, diberikan napas kehidupannya, bahkan di dalam setiap apa yang dia butuhkan Tuhan sediakan. Tinggal kita dan mengolah ikan, naik debota alam, mari kita belanjakan banyak. Naik semono juta alam, kita yang mengatakan pemberian Tuhan itu. Alai ketika kita diminta Tuhan, ya kita itu atau Tuhan, sering. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berbagi kita tidak akan membuat kita rugi. Ngaiya kamu nanah bala penghasilan muna. Firman Tuhan juga katakan 1/10 daripada apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Mulai hitung-hitung belanja setiap hari kita, mulai dari jajan anak-anak belanja kita setiap hari. Saya pikir paling sedikit itu 50.000, kan? Tiba hari Minggu, ketika kita mau memberikan waktu, tenaga, pikiran, bahkan heaven, nama Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan, hitung-hitungan. Mau kita belanja ke mall, kita tidak rugi mengeluarkan uang 300.000. Ketika kita datang ke gereja, kita ambil uang yang paling. Kamu dapat damangan saya tak keluarkan di hal-hal masalah itu hitungan kita di situ. Begitu bukan bagi dari sini. Tuhan nasam baca ulean, Tuhan mau ulean on, tak harus besok saya aku. Padahal dikatakan hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu. Istilah patah adalah murah hati. Allah itu membaca ulean dan ketika kita mungkin memberi
kita merasa rugi. Sungguh perlu bepele. Sungguh orang beberapa petik senon. Dengan berbagi kita tidak akan miskin. Amin. Nanti percaya dengan berbagi, dengan murah hati kita tidak akan rugi. Dengan berbagi atau murah hati kita tidak akan miskin. Dan ketika menjadi orang yang murah hati, tidak harus menunggu kaya. Sebenarnya batas kekayaan kan sudah tinggal di rumah nyaman, kurang lupa. Yang memiliki harta tunggu kurang bukan? Sudah memiliki transport tunggu kurang. Ya, kalau kamu puas seperti selalu merasa kurang. Selalu merasa kurang. Menjadi orang yang murah hati tidak harus menunggu kaya. Baik majalah Tuhan, terutama majalah di anak usia muda guru usia muda kasahulean diriku tuh, kasahulean waktuku tuh, kasahulean na ada mau jauh tuh. Apa yang tamat? Artinya tidak tamat dalam sekolah, hanya tidak tamat di pakaian, tidak tamat di dalam berkeluarga, selalu ditopang kan? Akhirnya lupa memberi kepada Tuhan. Jadi udah tanpa iman kita jauh kaya, asal boleh kita berbagi seperti Allah memberikan murah hati kepada kita, seperti itu. Jangan lagi maaf, lebih banyaknya keperluan sehari-hari kita yang kita belanjakan setiap minggunya daripada hari minggunya itu. Kan? Makanya ketika kami menghirup persembahan kami jumlahkan dengan suara, ya udahlah, memang ikhlas mungkin. Karena apa? Tengok mainan dengan murah hati, jangan menunggu kita kaya. Dengan berbagi pun, nanti sepeda bagi, kita tidak akan rugi. Firman Tuhan katakan di Melihat itu ayat 10, 10 adalah dari hasil yang tidak terjaga itu. Hasil daripada apa yang menjadi pendapatan kita itu adalah milik Tuhan. Dan ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap berkah kepada kamu dengan memberikan apa yang kamu miliki. Apakah kamu akan berkekurangan? Ujilah aku, kata firman Tuhan. Uji jodoh Tuhan ini. Ketika kamu memberikan sebahagian daripada apa yang kita miliki untuk kehidupan selanjutnya, apakah tidak akan kekurangan? Ya, uji kamu Tuhan ini. Ya dong. Ujilah aku, firman Tuhan katakan. Saya selalu tenangkan. Rasa wartawan tahu daripada Tuhan mau provokan. Nggak apa-apa di dalam ternamun tersalih kan. Saya selalu tekankan di dalam kehidupan saya. Mulai saya tahu itu kerja. Mulai saya percaya kepada Yesus Kristus 1/10 dari setiap penghasilan saya. Saya berikan itu kepada yang membutuhkan, kepada Tuhan. Saya berikan itu melalui persembahan saya. Saya tidak pernah berkekurangan. Allah yang boleh mudah mengirimmu senang daripada aku. Saya sampaikan itu kan sama guru. Baru ketika mau hidup kesejahteraan ini kan dari seorang kemurah hati lawan. Bulan dua mah yang mulai daripada aku. Mereka dalam guru sama ini. Tapi saya tidak pernah takut, tidak punya rekening. Pakai mengira sih. Mata suruh bisa rekening. Apa nggak? Dia awal berpikir di sini. Terus orang itu selalu berpikir asal kena koku. Orang sampai pernah kita lihat seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sejak lahir. Mau berburu-buru kan? Ada. Jadi murah hatilah kita. Orang selalu merasa mulai yang dari rugi ya, seperti itu ya. Abang Anda, posmarohamuna sama seperti Bapamu murah hati. Demikianlah kita orang-orang menjadi murah hati. Itu yang terakhir. Nasa mendadok, nasa mendeling. Nasa ternyamin kanon. Nasa mendadok sa kamuna. Dari majalita itu deh. Yang terakhir, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum
supaya kamu pun tidak dihukum. Tetapi ampunilah dan kamu akan diampuni. Orang ayat turun itu ngaturun yang sudah orang tak. Orang sudah ayat ngaturun yang sudah tak. Hidup isi jangan menghakimi. Biarkan Tuhan yang bertindak. Itu tadi akan bicarakan sama Aman Serai. Biarkan Tuhan agak suka di biarkan Tuhan yang bertindak. Mula anong nama kapag kamu salah ho, mula terlok Tuhan mo sa muli, kamu sa palabaras, ho salah lo, walang tatalok sa muli. Tetapi biarkan Tuhan yang bertindak. Ketika kita menghakimi orang, belum tentu kita sesuci yang mereka anggap, ya kan? Jangan menghakimi orang supaya kamu jangan dihakimi. Jangan menghukum orang supaya kamu tidak dihukum. Mulai dari pemerintahan peraturan-peraturan itu harus ada. Itu mendisiplinkan kehidupan di zaman hari. Anda bersama para negara kan? Abdi negara, ini dia mami. Ini dia mami. Kamu lihat dong? Kamu tak ayat dong? Ada abdi negara kan? Di mana dihukumi asal hidup mendisiplinkan manusia. Ada peraturan ini supaya manusia itu melakukan apa yang benar. Dihukum karena kesalahannya kan? Alai bulan muncul orang terima dihukum. Ada rasa apa sih? Siapa yang mau juga dengan segala cara supaya berdari kesalahannya. Kalau memang kita layak dihukum ya dari mana? Alai kalau memang dituduhkan kepada kita salah rohina, apa belum tentu kita salah. Biarkan Tuhan yang bertindak. Nan bagus ya Tuhan, tidak ada yang membatasi kuasa Allah. Amin. Porse doamu sih. Porse ya doamu sih. Nah, kalau ini memang sih kamu lagi. Orang untuk yakin kita darah langsung bagus lagi. Saya kamu nak apa perlu dimakan kalau naik mainan, kalau perlu naik tidak anak sulit. Nah, kalau ini maka kamu dengan suara saya. Mbak mahal pun ada apa? Ketika kita diperhadapkan, ada sama lama hawa. Nah, ingat kami berita kalau manusia berat kelapok, berarti bahwa seperti itu. Kan seperti itu. Ini benar-benar di rumah mau nak arah malam mengkatai. Itu kan, jadi orang ragu-ragu haus banget, akan jangan ragu-ragu. Sepatah lebih baik. Bukan ini dikatakan kamu salah. Biarkan Tuhan bertindak. Jangan marah aku, jangan marah. Sama, biarkan Tuhan alai. Munah dari membalas kejahatan dengan kejahatan ada. Dan terakhir itu ampunilah, maka kamu akan diampuni. Setiap minggu kita tanian kali yang menami. Ada terakhir. Saya sama dosa namin. Tadinya ada terenung kami di bagasan rumah tahun. Saya sama dosaku, alai dosa ada. Kadang-kadang jadi seperti itu kan. Selalu kita berdoa setiap minggu. Saya sama dosa nami, semua kanesa nami. Yang kalongan nomor dosa Tuhan. Terus dua mangap ada kupikirkan yang kucolma. Nggak mangap saya sama dosa nami Tuhan terakhir-terakhirnya. Setiap saat berdoa manusia meminta pengampunan dosa. Itu isi loh. Itu Tuhan bukan? Allah dia tidak pernah meminta pengampunan dosa turunannya. Apa yakin doa Bapak kami itu saya sama dosa nami semua. Kanesa nami berikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah ke kita. Tapi mau salah ke kita dan membuat orang berdosa sama kita, mintalah pengampunan. Itu kan? Mana saya terlupa nih, so harap mata madok itu orang masalah. Iku merdu cara bereng. Enggak merinding.
Kan berbeda mata pesawat kan? Nama hamaran di dalam mata pesawat. Lah sebab siapa dia di dalam hidup ini orang kan? Siapa dia di dalam hidup ini? Pas bujur memang merdeka dan marah. Hanya tidak mau memberikan kepada orang yang berbuat salah kepadanya, padahal belum tentu dirinya itu benar. Tetapi supaya pengampunan itu menjadi milik kita, ampunilah seorang akan yang lain. Gue mau ulang nanya tadi. Ada kemana kelanda? Ulah pengen tengok kesalahan jerumnya kamu kan? Alam kesalahan jerumnya kamu nak? Alam kesalahan kamu alam. Tapi jangan ingat kesalahan itu. Jangan ingat. Berikan pengampunan supaya kita diampuni. Kalau ini ketika kita memberikan pengampunan ini, di situ dapat personal menolong. Ketika kita memberikan pengampunan ini, sesama personal semua pada sana, di situ dapat damai sejahtera. Jadi saat ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan. Shalom. Bapak Ibu, PNB yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka kata ibadah kita. Minggu 20 Februari 2002, nomor 009-TI-PJ-TI-KKI-B-2-2022. Minggu kita hari ini adalah Minggu Seksagesima, 60 hari sebelum Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Tema ibadah kita membalas kejahatan dengan kebaikan atau mengalo kejahatan marhite na ikan. Yang pertama, jadwal ibadah kategorial, latihan kor, vokal grup di gereja, dan evangelisasi atau pertanyaan masih belum kita laksanakan, menunggu peraturan dari pihak-pihak terkait. Yang kedua, sesi kehadiran jemaat pada Minggu 13 Februari 2022 sebanyak 45 orang. Yang ketiga, pengumuman. Pertama, ibadah Minggu sesuai yang tetap diberitahukan melalui warta jemaat atau pengumuman di masa new normal pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan, maka saat mengikuti ibadah kita dihimbau mengikuti protokol kesehatan. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pimpinan dasar, pimpinan dan unsur pimpinan jemaat Majelis HKI Penerangan. Yang kedua, himbauan di new normal sebagaimana yang kita dengarkan dan kita lihat informasi penularan COVID-19 di negara kita. Dan hari-hari terakhir terkonfirmasi meningkat, maka dihimbau kepada seluruh jemaat agar jangan panik, tetap mengikuti protokol kesehatan setiap harinya, semakin menjaga stamina keluarga dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, sarana dan prasarana pelayanan HKI Penerangan menindaklanjuti warta jemaat Minggu 13 Februari 2022 sehubungan Inang Pendeta JN Buton STH melaksanakan pelayanan masih hanya di HKI Penerangan untuk dapat berjalan sesuai yang terbaik untuk pertumbuhan iman jemaat dan kemuliaan Tuhan. Melalui HKI Penerangan kita dapat memberikan janji iman sesuai keikhlasan dan kemampuan kita untuk operasional pelayanan. Dapat diserahkan langsung kepada Inang Bendahara Jemaat atau melalui kontak telepon yang telah tersedia. 4. Ibadah Minggu tanggal 27 Februari 2022 kita akan melaksanakan ibadah bahasa Batak. Terus membawa Alkitab padahal bahasa Batak, membawa Bibel padahal ibadah kita bahasa Indonesia. Makanya kembali kita tuliskan supaya jangan salah bawa Alkitab
surat masuk Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia dalam kurung PGI Wilayah Jambi Departemen Perempuan Jambi 16 Februari 2022 nomor 09-DP-PGIW 2/2022 lampiran 0 perihal ibadah bulanan Departemen Perempuan. Kepada yang terhormat Majelis Jemaat Gereja HKI Penerangan, Komisi Wanita Jemaat di tempat. Salam sejahtera. Sehubungan dengan kegiatan yang terjadwal di PGIW Jambi Departemen Perempuan bulan Februari tahun 2022 tentang ibadah bulanan, berhubung masih dalam kondisi PPKM, maka akan dilaksanakan secara tatap muka terbatas. Setiap gereja hanya mengirimkan 6 utusan dan live streaming. Maka dengan ini kami mengundang wanita jemaat untuk bisa hadir pada Selasa 22 Februari 2022 tempat Gereja GMI Moria Kota Baru, waktu pukul 15 WIB sampai selesai kegiatan ibadah bulanan Departemen PGIW Jambi. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran ibu-ibu jemaat kami ucapkan terima kasih. PGI Wilayah Jambi Departemen Perempuan, Rifke Rita Tulumewo selaku sekretaris, Pendeta PT Agus Lomora Sembiring, Ketua Departemen Wanita PGIW Jambi, mengetahui Ketua Bidang Komisi Koinonia, Pendeta Albert Wawor STH, ditandatangani dan distempel tembusan MPH PGIW Jambi. Jadi ini disampaikan terhadap PPR bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri ibadah Departemen Wanita PGIW Provinsi Jambi. Kemarin ada merasa kurang nyaman karena sudah 7 tahun acara-acara PGI selalu diikutsertakan HKI Penerangan. Tetapi ada rapat PGI beberapa hari yang lewat sengaja tidak diberitahu terhadap HKI Penerangan. Entah ulah siapa atau kinerja siapa sehingga kita tidak mendapatkan undangan. Maka mewakili HKI Penerangan tidak mengikuti acara rapat PGIW se-Provinsi Jambi. Biarlah mereka yang mengetahui itu mengapa kita tidak diundang. Jadi sekarang ini Departemen Wanita tetap mengingat untuk mengundang Departemen Wanita ataupun PPR yang dari HKI Penerangan. Mohon diberikan waktunya dengan catatan dihimbau agar tetap menjaga protokol kesehatan. Yang berikut, renungan harian Siandibel atau Alkitab untuk 1 minggu ke depan sudah dituliskan di sana Bapak Ibu dengan PD. Mari tetap kita bawa acara kita ini supaya kita bisa membaca Alkitab setiap harinya melalui ayat yang sudah ditentukan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan ditulis di Imamat 19 ayat 5 dikatakan, apabila kamu mempersembahkan kurban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenaan akan kamu. Persembahan pertama, persembahan kedua, dan persembahan ketiga, serta persembahan bulanan dari jemaat sudah dituliskan di sana Bapak Ibu dan Pende. Uang keluar serta rekapitulasi keuangan, uang masuk dan uang keluar. Maaf, ini ada salah ketik. Jumlah ada di situ tertulis 15 juta sekian-sekian. Yang sebenarnya ini adalah salah ketik jumlah. Yang sebenarnya adalah 11.849.800. Kami mohon maaf atas kesalahan ketikan. Maka bersama ini kesalahan dinyatakan sudah diperbaiki. Yang berikut tadi dari Amal Situa Esrai
sekalian, memberikan sukacita kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan melalui gereja kita, karena keluarga diberikan sukacita pada tanggal 14 bulan 2 2022, cucu Sintua Sirait lahir dengan selamat. Mari kita sama-sama membawa dalam doa agar semakin diberkati Tuhan keluarga dan ditambahkan kesehatan terhadap seluruh keluarga. Hal itu akan dibukukan di warta kita hari Minggu yang akan datang. Pemasukan usaha harian, kas pembangunan sudah diuraikan di sana Bapak Ibu, dan seturut dengan yang kita buatkan itu tadi, mohon maaf Bapak Ibu, itu untuk operasional pelayanan yang bisa kita berikan. Kami menyadari dan kami betul-betul merasakan efek daripada pandemi. Semua kita merasakan ekonomi yang sangat memprihatinkan dengan ruang lingkup kita dalam bekerja sangat terbatas selama ini. Tetapi untuk kemuliaan Tuhan di dalam peribadatan kita di Akai Penerangan itu sudah ada pos untuk janji iman dibuatkan di sana Bapak Ibu. Sesuai dengan berkat Tuhan dan keikhlasan kita, boleh kita serahkan seperti yang sudah ada nomor 1 menuliskan di situ. Ini kita jangan merasa berat. Berapapun yang bisa kita sisihkan untuk janji iman kita supaya berjalan sesuai dengan yang terbaik. Nomor kontak pelayanan Akai Penerangan tetap kita buatkan di sana Bapak Ibu, supaya informasi-informasi pelayanan tetap bisa berjalan. Uang Akai Penerangan yang dipegang oleh di Tambunan tetap kita bawa dalam doa supaya Tuhan turut campur tangan tetap memberikan solusi yang terbaik terhadap keluarga yang membawa uang Akai Penerangan. Roma 12 ayat 21 mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya pimpinan resort, pimpinan jemaat, Parhadado beserta majelis jemaat Akai Penerangan mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang melaksanakannya seminggu yang lewat. Semoga Tuhan Yesus tetap memberkati kita semua. Shalom kita. BNHK 720 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Yeah.
persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapanmu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi selamatkanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan. Shalom. Selamat hari Minggu. Mengalami di halaman Rotalarinan, naruh di bagasi tikion, utama nama masuk-masuk. Shalom.